ada ketemu orang yang bisa menjawab ini pertanyaan masyarakat. Coba, siapa yang bisa jawab nih? Satu gedung begini gede, masa nggak ada yang bisa jawab saya punya pertanyaan? Daripada saya bikin surat, sini aja saya teriak-teriak, direkam, naikin ke YouTube. Para pemirsa, tadi saya ke Mahkamah Agung dengan sahabat Bung Moti. Ini ada orang yang sebetulnya nggak boleh ditahan. Saya juga bingung, kasus yang dulu pernah berperkara di Pengadilan Selatan dengan nomor yang sama, kok bisa diulang lagi? Kok sekarang di Pengadilan Negerinya 4,5 tahun, yang masuk KTP-nya itu 2,5 tahun. Aneh. Padahal dia lagi kasasi. Mestinya kalau belum inkrah kan nggak boleh. Ini Pak yang saya mau tanya, Bu Mas. Maksudnya ya minta kejelasan gitu. Setelah kasus Alvin Lim ini ditahan oleh Pengadilan Tinggi atas perintah Pengadilan Tinggi dan dieksekusi oleh jaksa. Ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, masyarakat. Maka dia langsung diciduk jaksa. Nah, kemarin di Jakarta Selatan ini kasus dipendem juga. Nggak naik nih barang. Padahal mesti udah cepet kirim. Kita demo ke Pengadilan Jakarta Selatan, baru dikirim ini. Saya sebetulnya bukan bela Alvin ya. Memang kalau mau antri itu banyak, tapi ada hal-hal khusus. Ini ada orang yang sebetulnya nggak boleh ditahan. Saya juga bingung, kasus yang dulu pernah berperkara di Pengadilan Selatan dengan nomor yang sama, kok bisa diulang lagi? Kalau dulu dia dianggap nggak salah, berkas dikembalikan. Sekarang di Pengadilan Negerinya 4,5 tahun, yang masuk KTP-nya itu 2,5 tahun. Aneh. Dia kena pasal turut membantu. Jadi banyak temen, lu kok belain Alvin sampai begitu? Bukan, ini penegakan hukum. Ada yang salah kalau menurut saya. Ditambah langsung ditahan. Padahal dia lagi kasasi. Mestinya kalau belum inkrah kan nggak boleh. Ini Pak yang saya mau tanya, Bu Mas. Coba nanti kalau ini hak-hak orang itu mesti mendapat perhatian yang penuh. Begitu beliau menyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi, beliau langsung ditahan. Begitu dia bikin memori kasasi, itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus didemo dulu, baru dikirim tuh surat. dengan dari hasil ya Pak ya. Jadi kalau surat itu nanti sudah kita terima, kita sudah lega ya kan, oh ini udah masuk. Kalau terima pasti udah terima, karena itu ada tanda terima. Yang terima Mahkamah Agung. Iya, nanti kan udah dimana ininya Pak bisa kelihatan. Nah, yang barusan itu suratnya saya lihat ada tanda tangan Mahkamah Agung yang menyerahkan dari Pengadilan Negeri. Nah nanti posisinya biasanya kan nanti ada di mana di Prakalah. Oh berarti sudah di Prakalah. Kita dalam proses setelah apa pelengkapan berkasnya, terus masuk ke mana Mas? Jadi ini, jadi tadi itu surat dokumen 14 November itu kan diserahkan dari pengadilan ke Mahkamah Agung, itu diterima di biro umum. Nah dari biro umum nanti ada nomor tersendiri, itu nanti diserahkan ke TU-nya panitera namanya Prakalah. Nah itu dia sudah kita tanyakan di sana. Nah nanti dilihat itu sudah masuk ke TU Prakalah itu tanggal berapa. Nanti di sana setelah masuk TU nanti dapat urutan masuk ke Hakim Pemilah, masuk ke penelaah, baru dapat nomor register. Oh. Jadi masih ada 3 tahapan. Nah, ini yang penting Pak. Saya dapat suratnya, kita tayangkan suratnya ya. Surat dari Pengadilan Negeri mengantarkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung. Nah sampai di Mahkamah Agung, saya mendapat penjelasan awalnya tidak memuaskan.
Pak, bukan mau minta Bapak menangin Alvin. Kita mau minta keterbukaan, transparansi. Ya saya paham Pak, saya paham. Yang saya tanya, boleh nggak itu perkara 2 kali putaran? Boleh nggak kalau waktu pengadilan tinggi langsung dia perintahkan tahan? Nah itu maksudnya, kalau Bapak ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut, kan itu harus ada proseduralnya Pak. Kita kan di sini lebih fokus kepada bagaimana status perkaranya, bagaimana Ya, berkasus kita bersama. tanyanya kemana tuh? Tapi setelah ada tim dari Mahkamah Agung yang menemui kita, cuma memang saya minta itu nggak usah di video, saya nggak punya dokumentasinya. Kita berbicara akhirnya. Nah itu bersurat dulu Pak ke Panitera. Nanti dari Panitera akan menjawab apakah akan diarahkan ke Kepala Biro Hukum dan Humas atau siapa. Ini yang saya kritik ya. Bersurat itu lebih gampang daripada masuk ke sini loh. Masuk ke sini ini dari depan itu mobil parkir, kita jalan kaki. Kalau bersurat mungkin kirim pakai tiki sampai. Tapi untuk jelas itu, kan kita udah sampai sini, ada ketemu orang yang bisa menjawab ini pertanyaan masyarakat. Daripada saya bikin surat, sini aja saya teriak-teriak, direkam, naikin ke YouTube. Bapak mau panggil polisi? Saya tanya apa nggak boleh saya tanya. Satu gedung begini gede, masa nggak ada yang bisa jawab saya punya pertanyaan? Jawaban ini bukan buat saya Pak, buat publik. Rasa keadilan masyarakat ini biar ada di gedung ini. Bapak melayani nama ibu luar biasa, saya happy. Tapi ada dong orang yang lebih paham dari Bapak, yang punya kompetensi menjelaskan maunya saya. Akhirnya saya puas. Saya akan tunggu nomor perkara registered di Mahkamah Agung. Nomor berapa, dan saya minta betul sama Ketua Mahkamah Agung. Awasi benar Pak perkara ini, karena ini mendapat sorotan publik. Sama pejabatnya ya Pak? Iya. Silakan duduk dulu Pak. Saya mau ketemu pejabatnya jadi jelas. Pulang itu kita tahu, oh begini. Kalau Bapak jawab gini, bikin surat lagi, buat apa saya datang? Kita nggak minta Bapak belain supaya siapa menang. Adili seadil-adilnya. Saya mau tahu juga siapa sebenarnya yang benar. Baik Pak, kita tunggu putusan dari Mahkamah Agung atas kasasinya Alvin Lim. Terima kasih. Salam 0% Diusung Karisma.